Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Khususan ila Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Syanwani nafa'ana bi 'ulumihi syai'ulillahi lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi tentang sebuah hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Yang mana hadis ini nanti isinya menjelaskan tentang salah satu fenomena akhir zaman, yaitu dicabutnya ruh para ahli-ahli ilmu. Nah, ini ada penjelasannya di dalam hadis ini. Seperti apa bunyinya? Qala Abdullah bin Amr bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah itu berdauh. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Bahwa Gusti Allah ini ketika hendak mencabut ilmu dari hamba-hambanya, ilmu apa saja, terutama di sini ya ilmu agama, ketika hendak mencabut ilmu dari para hamba-hambanya itu prosesnya bukan seperti ketika kita memetik buah dari pohon. Prosesnya tidak seperti itu. Jadi bukan seperti ketika kita memetik daun, sehelai daun atau buah dari pohon, melainkan bagaimana seperti kita ingin mematikan buah dengan cara mencabut akar pohonnya. Nah, seperti itu proses dicabutnya ilmu dari muka bumi ini, bukan intizaan yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi dicabutnya ilmu dari muka bumi ini dengan cara dicabutnya ruh para pemangku ilmu tersebut, yakni para alim ulama. Makanya ini kan saya katakan tadi salah satu fenomena akhir zaman, di mana akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini saja ya, sudah dari sejak lama. Hampir setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan kita itu mendengar kabar duka yang datang dari Kiai Anu, datang dari ajengan ini, datang dari Gus ini, datang dari Bu Nyai Anu. Nah, ada kabar duka, oh pimpinan pesantren Anu meninggal, pimpinan pesantren ini, oh Kiai ini, Bu Nyai ini. Sering kan, hampir setiap hari kita mendengar kabar duka tersebut. Nah, ini memang sudah apa ya, kita ini kan hidup pada zaman akhir. Ini tuh sudah zaman akhir. Kita sering mendengar dongeng, nanti ada akhir zaman. Ya ini, sekarang ini akhir zaman. Ciri-cirinya kan sudah banyak. Ya, kita ini hidup di zaman akhir. Cuma namanya zaman akhir itu kan entah sampai tahun keberapa, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu masalah waktu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk masalah akhir, benar-benar akhir adanya kehidupan di dunia ini, Rasul pun tidak tahu. Itu murni
atas sepengetahuan Allah. Ini salah satu cirinya, ini biqabdil ulama, dicabutnya ruh para ulama. Otomatis dengan dicabutnya ruh para ulama, ilmunya juga kan ikut tercabut. Ilmunya juga ikut wafat, bukan hanya orangnya saja. Nah, ibaratnya mengambil sesuatu di dalam wadah itu dengan wadah-wadahnya. Nah, jadi ya sama kayak tadi, diibaratkan kita ingin mematikan sebuah buah yang ada di dalam pohon itu dengan cara mencabut akarnya. Nah, kalau akarnya sudah dicabut, ya udah gak ada harapan lagi ada buah untuk pohon tersebut. Mau tidak mau kita harus menanam pohon yang baru. Namanya menanam pohon yang baru itu kan tidak tidak mudah. Ya mudah. Kalau cuma dicabut buahnya enak, tinggal nunggu musim selanjutnya nanti kan berbuah lagi. Tapi kalau sudah dicabut akarnya, nah ini sulit untuk menumbuhkan pohon yang baru yang bagusnya sama seperti pohon sebelumnya yang sudah dicabut. Pun demikian dengan masalah ilmu. Kalau ahli ilmunya yang sudah diambil, otomatis ilmunya juga hilang. Nah ini tumbuh ahli ilmu yang lain itu sulit. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita lihat. Kalau misalkan ada pertanyaan, tapi kok zaman sekarang justru semakin banyak para pemuka agama, semakin banyak para ahli ilmu, semakin banyak tokoh agama, semakin banyak penceramah, semakin banyak pendakwah, semakin banyak khutbah, para penkhutbah, makin banyak kan sekarang, baik itu dari kalangan rakyat biasa datangnya, atau misalkan dari kalangan pejabat, dari kalangan artis, dari kalangan mu'alaf, banyak, dari mulai yang masih kecil, masih muda, sampai yang sudah tua. Sekarang kan malah banyak, katanya nggak ada kalau ulama udah pada wafat. Buktinya sekarang malah tumbuh banyak. Nah ini yang menjadi penyakit di akhir zaman yang harus kita waspadai. Yang harus kita waspadai ini, sebab di sini hadisnya ada terusannya. Hatta idza lam yubki, bukan yabqa ya maaf. Yubki di sini bidhammil mutsannati at-tahtiyati wa kasril qafi minal ibqa. Jadi dibacanya yubki. Nah, lam yubki. Lam yubki aliman ittakhadhan nasuru usan juhalan fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi sekarang itu penyakit zaman yang harus kita waspadai yaitu banyak bermunculan ru'usan juhalan, atau kalau bahasa kitab yang lebih klasiknya itu ulama su. Ru'usan juhalan itu maksudnya di situ ya, ulama su. Banyak orang yang mengulamakan dirinya. Kalau ulama zaman dahulu kan diberi titel ulama tuh ya oleh murid-muridnya, bahkan oleh gurunya karena sudah pantas, oleh tetangga-tetangganya, oleh sahabat-sahabatnya. Nah itu kalau ulama zaman dulu, tidak ada yang mengulamakan diri sendiri. Nah kalau sekarang itu kan banyak, dari segala kalangan, semua banting setirnya ke masalah penokohan agama. Yang tadinya selebritis jadi pemuka agama. Yang padahal baru mu'alaf langsung jadi pemuka agama. Yang tadinya cuma pengusaha, ngaji aja nggak pernah, langsung jadi pemuka agama. Nah memang namanya agama itu komoditas yang paling menjanjikan ya. Kalau untuk urusan komersil. Nah kita itu jangan sampai na'udzubillah, jangan sampai termasuk di dalamnya. Dan jangan sampai menjadi salah satu pengikutnya. Sebab begini ya, bukan berarti saya menyepelekan ilmu-ilmu orang-orang yang selama ini ditokohkan oleh kebanyakan masyarakat, bukan. Masalahnya ya kita mengacu pada hadis ini seperti ini. Ini yang berdawuh Rasul loh ya, bukan saya, bukan guru-guru saya, bukan, Rasul. Bahwa idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika ulama yang benar-benar ulama itu sudah dicabuti ilmunya, maka orang-orang itu berbondong-bondong akan mengangkat tokoh agama dari kalangan juhalan. Orang-orang yang sebetulnya tidak tahu menahu apa-apa tentang masalah agama. Mereka hanya pandai menata kata, mereka hanya pandai menata bicara.
Mereka hanya pandai berkata-kata. Nah, ya, fasu'ilu. Mending kalau sekedar kagum sih tidak masalah. Tapi ini kalau sudah fasu'ilu fa'aftau, ditanyai tentang masalah permasalahan agama, baik itu misalkan masalah fikih, masalah tauhid, masalah ilmu ibadah, masalah misalkan muamalah dan lain sebagainya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka itu sesat dan menyesatkan kita yang mengikutinya. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita itu harus pandai-pandai memilih guru. Harus pandai-pandai memilih guru. Cari guru yang memang benar-benar pantas disebut sebagai ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Berilmu di sini bukan cuma pintar ngomong, bukan. Ilmu di sini paling tidak saya pakai patokan pribadi lah ya, pakai patokan pribadi. Bagi saya, orang yang pantas disebut ulama itu ya pertama dia punya guru. Dia itu ngajinya ke guru. Dia punya guru ngajinya punya guru ngaji lagi, guru ngajinya lagi punya guru ngaji terus sampai bersambung kepada para imam mujtahid. Nanti dari imam mujtahid itu kan nyambung ke para tabi'in, para sahabat, akhirnya nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebagaimana kata guru-guru kita juga kan begitu kan. Kita itu kalau mencari panutan, cari panutan yang jelas-jelas jalur sanad keilmuannya itu kemana arahnya. Kalau kita tidak tahu jalur keilmuannya, takutnya nanti gak nyambung ke Rasulullah. Kalau gak nyambung ke Rasulullah itu ilmunya dari mana? Bisa-bisa kan dari setan ilmunya itu kan. Nah ini harus nyambung ke Rasulullah. Misalkan seperti kita kan punya imam madhab namanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah Imam Syafi'i itu kan punya guru. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Anas bin Malik yang mendirikan madhab Maliki atau sering kita kenal dengan sebutan Imam Maliki. Imam Malik bukan Imam Maliki. Madhab Maliki. Nah ini Imam Syafi'i berguru kepada Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik itu berguru kepada Rabi'ah siapa ya? Al-Farrukh. Rabi'ah Al-Farrukh itu dari golongan tabi'in. Nah ini gurunya, salah satu gurunya Imam Malik. Kemudian Rabi'ah Al-Farrukh itu berguru kepada salah seorang putra Zaid bin Thabit. Namanya kalau tidak salah Khorijah ya. Khorijah itu salah satu putranya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu kan banyak putranya, ada Khorijah, ada Ismail, ada Yahya, ada siapa lagi banyak. Zaid bin Thabit dia kan sahabat. Nah pasti namanya sahabat itu dapat ilmunya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya kita pastikan orang yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan guru itu bergurunya ke siapa dulunya. Misalkan kita punya guru Kiai A. Kiai A ini dulunya bergurunya ke siapa? Oh ke Kiai B. Nah Kiai B-nya ini harus punya guru lagi. Oh Kiai B berguru ke Kiai C berguru ke Kiai D, ke Kiai E. Nyambung terus, oh akhirnya ketemu nih. Ini muridnya Imam Syafi'i. Oh Imam Syafi'i, kalau dari Imam Syafi'inya udah ya barusan diterangin. Oh dari Imam Syafi'i ke Imam Maliki. Kemudian ke Rabi'ah Al-Farrukh atau sering disebut Rabi'ah Ar-Ra'yi. Rabi'ah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Kemudian nyambung lagi ke siapa? Khorijah bin Zaid bin Thabit. Nah, namanya Khorijah itu kan putranya Zaid bin Thabit ya, pasti berguru ke bapaknya. Ya, gurunya itu ya bapaknya sendiri. Zaid bin Thabit berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ini teknik kita untuk mempelajari ilmu yang benar. Cari guru yang benar. Apalagi kita ini kan santri. Saya menasihati diri sendiri, juga mengajak sahabat-sahabat semua. Kita itu kan santri. Dulu kita di pesantren punya guru yang ngajari kita bisa baca kitab gundul siapa? Guru-guru kita di pesantren.
yang ngajarin kita bisa ilmu tajwid, ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu tasawuf, ilmu kalam siapa? Guru-guru kita di pesantren. Kita sampai tahu, oh ini apa? Isim fi'il harf. Oh ini mufrad muannats, mufrad tasniyah jama'. Oh ini mudzakkar muannats. Dari siapa? Dari guru kita. Ya kan? Guru kita dulu yang ngajarin kita di pesantren. Kita sampai bisa tahu, oh ini sulasi mujarrad, sulasi mazid. Oh ini sudasi, ini khumasi, ini rubai. Dari guru kita. Dari guru kita. Ilmu tajwid sama. Oh kita sampai bisa baca ini idgham namanya. Ini iqlab. Oh ini makharijul huruf. Ini asyafatain. Ini makharijul huruf al-lisan. Ini al-halq. Sifatul hurufnya, oh ini sifatnya jahar, rikhwah, syiddah, isti'la, istifal, ismat, dan lain sebagainya. Dari siapa? Guru kita di pesantren. Kita itu udah sebagai santri gak usah oleng kemana-mana. Gak usah oleng kemana-mana. Ada permasalahan agama apapun, kembali kepada guru-guru kita. Meskipun sekarang banyak orang-orang baru yang memukau memang. Banyak kan sekarang ustadz-ustadz baru, ustadzah-ustadzah baru bermunculan. Kita terpesona. Karena mereka terkenal, followernya banyak, ngomongnya bagus, bahkan bisa lawak. Nah sekarang kepatokan orang kan lawak terus ya di mana-mana. Nah ini kalau sekedar kagum, kita ngefans silahkan, tapi kalau bisa jangan dulu dijadikan panutan. Masalah ilmu agama sudah yang jelas-jelas saja kepada guru-guru kita dulu di pondok pesantren. Di pesantren itu insya Allah yakin kita akan digiring ke jalan yang selamat. Kan guru kita jelas, yang namanya guru sendiri kan tahu, oh saya dulu berguru kepada kiai ini, dulu kiai ini bergurunya kepada ini ada sambungannya. Nah kita kan jadi yakin, ya kita jadi meyakini ilmu yang sudah kita pelajari. Sebab sekarang kan banyak, bukan cuma dari kalangan non santri saja, santri pun banyak sekarang itu. Aneh. Padahal dulu mereka itu punya guru, gara-gara sekarang banyak para pemuka agama baru bermunculan, gurunya ditinggalkan. Pakai ilmu yang baru, gak tahu sumbernya dari mana. Akhirnya celaka. Minta tolong ke gurunya kalau udah celaka. Ya untung namanya guru, namanya kiai, namanya bunyai itu kan bijaksana ya. Muridnya udah terjungkil, udah tersesat kemana-mana juga tetap diulurkan tangannya, tetap ditolong, dibersihkan lagi. Dikasih nasihat lagi, ya untung. Nah makanya di sini jangan sampai kita termasuk orang yang mengikuti ru'usan juhalan. Meskipun kita berada di zaman akhir, tapi kita jangan terlena ke dalamnya. Kita harus tetap bisa mengendalikan diri kita, apalagi yang pernah dulu mengenyam ilmu di dunia pesantren. Dikemanakan masa-masa kita pesantren dulu kalau pada akhirnya kita ikut-ikutan tren. Nah di sini. Nah apalagi sekarang ini ya, fenomena yang banyak bermunculan itu yaitu ajakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya sedikit menyinggung saja. Banyak para tokoh-tokoh pemuka agama baru yang tiba-tiba mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Udah gak usah madhab-madhaban, gak usah pakai kiai-kiaian, langsung semua ilmu sumbernya di Al-Quran. Baik, begini ya, kalau kita hanya ingin mengacu pada Al-Quran, gak maulah pakai kitab kayak gini, kan banyak sekarang yang anti ya, ngapain pakai kitab ini, jelas-jelas pedoman Islam itu kan Quran, bukan kitab kuning. Nah gini, dalam Al-Quran saya kasih contoh misalkan bab bersuci, surat apa ya, lupa lagi. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah ada kan ya ayat itu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat tentang perintah bersuci. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu wa aidiakum, kedua tanganmu sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Ini satu saja contohnya. Kalau memang
kita tuh harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, gak usah pakai kitab ini. Coba kita pikir, di situ kalimatnya biru usikum. Ru'us itu artinya apa? Kepala. Ru'us itu kepala. Nah, biru usikum. Tapi kenapa selama ini kalau kita wudhu yang kita usap tuh rambut? Ya, selama ini kan kita usap rambut. Padahal jelas-jelas di Al-Qurannya itu ru'us, bukan syu'ur. Bukan wamsahu bisyu'urikum, bukan biru usikum, kepala. Bukan rambut. Tapi kok kenapa yang sering kita usap rambut? Nah, itu satu pikir. Saya gak bakalan terangin, itu terlalu panjang. Nah, ini akhirnya kita nemu bahwa yang diusap itu rambut tuh dari mana ijtihadnya para ulama. Nah, ini kalau diterangin panjang lagi, pokoknya intinya di situ. Di Quran tuh gak ada penjelasannya bahwa yang dimaksud ru'us di sini itu adalah rambut, kan gak ada. Pokoknya cuma itu ya di Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Atau misalkan, nah kita itu kan tahu bahwa sholat itu punya rukun. Rukun sholat itu ada berapa? 17. Dari mulai niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, salam yang pertama dan lain sebagainya. Nah, itu kan rukun-rukun sholat. Kita menemukan bahwa itu semua rukun sholat dari mana? Apakah di dalam Al-Quran dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas kita pernah menemukan ayat arkanus sholah, rukun sholat itu ruku, sujud? Gak ada. Dalam Quran itu adanya farka'u ma'ar raki'in, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Gak ada keterangan maksud ruku di situ tuh rukun sholat, gak ada. Ketemunya di mana? Ijtihad para ulama. Makanya kita mau kembali kepada Al-Quran bagaimana dengan mengenyahkan ilmu-ilmu para ulama? Gak bisa, sulit. Sebab apa ya? Al-Quran itu diibaratkan air terjun. Nah, Al-Quran itu diibaratkan air terjun. Namanya air terjun ini di bawah butuh penampungan. Kalau langsung menghujam bebatuan akhirnya nyiprat kemana-mana, mubadzir, jadi gak bisa dimanfaatkan. Yang ada malah mencelakai kan ya. Nah, makanya rata-rata namanya air terjun itu bawahnya dikasih penampungan. Danau kecil ya. Nah, bengawan kecil lah, penampungan kecil. Terus dari penampungan itu dikasih aliran, dikasih jalur, dialirkan. Akhirnya ada yang bisa dimanfaatkan untuk PDAM, PAM, bisa dimanfaatkan untuk campuran air sumur. Akhirnya menjadi air sungai kesananya. Nah, itu kan dari air terjun. Pun demikian Al-Quran. Al-Quran itu harus diwadahi. Kita tuh gak bisa belajar langsung ke Al-Quran, harus ada lewatnya. Nah, lewat siapa? Lewat guru kita dari gurunya, lewat gurunya lagi, lewat para ulama tabi'in, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i itu kan tabi'in. Kemudian lewat ulama tabi'in, dari tabi'in ke sahabat dulu, gak langsung ke Rasul. Tabi'in saja gak langsung Rasul, apalagi kita. Kita sudah generasi keberapa? Mau langsung ke Al-Quran, mau langsung ke hadis, gak bisa. Nah, lewat sahabat, dari sahabat langsung kepada Rasul, dari Rasul kepada malaikat Jibril, langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, jadi kita itu harus berhati-hati. Intinya kalau ada ajakan kembali kepada Al-Quran, menghilangkan ajakan untuk mengikuti fatwa para ulama-ulama terdahulu. Banyak sekarang itu, banyak ya, sudah musimnya. Makanya kita harus pintar-pintar memposisikan diri, pintar-pintar memilih orang yang akan kita jadikan panutan. Jadi sekali lagi intinya ini untuk nasihat bagi diri saya sendiri juga ya. Makanya jadi pokoknya kita, terutama yang dulunya pernah punya guru di pesantren, gak perlu lirak-lirik kemana-mana. Udah, yang kita jadikan panutan guru-guru kita di pesantren. Insya Allah kita akan menemukan jalan yang selamat. Insya Allah keilmuan yang kita raih itu ada jalurnya yang nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inti dari hadis ini di situ. Jadi intinya bahwa
Gara-gara semakin kesini semakin banyak ulama yang dicabut nyawanya, akhirnya tumbuh ulama-ulama yang juhalan. Ulama-ulama yang cuma pintar menata kata, entah dari mana sumber ilmunya kita tidak tahu. Nah, dan bahayanya lagi pengikutnya banyak. Fasu'ilu, pengikutnya banyak, dijadikan panutan. Fa'aftau, gara-gara merasa banyak pengikut, banyak panutan, akhirnya berani berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa itu kan tidak mudah. Paling tidak orang kalau mau mengeluarkan fatwa itu kan salah satu syaratnya harus menguasai kutubus sittah. Ya, kutubus sittah itu salah satu doang syaratnya. Ini kan banyak orang berfatwa padahal tajwid Al-Qur'annya belum tepat. Al-Qur'annya masih belepotan. Wajar, baru kemarin masuk Islamnya juga. Orang berfatwa padahal ilmu kalam belum pernah dipelajari. Ilmu alat belum pernah dipelajari. Ilmu fikih cuma dapat katanya dan katanya. Nah, akhirnya banyak yang fadallu wa adallu. Mereka sesat dan juga menyesatkan para pengikutnya. Nah, kita kalau menemukan orang seperti itu untuk menasihati mungkin sulit. Biasanya kalau sudah terjangkit virus seperti itu sulit. Paling tidak jangan sampai kita menjadi salah satu pengikutnya. Nah, pokoknya kita tuh yang pasti-pasti saja ya, namanya belajar ilmu agama itu langsung kepada guru-guru kita dulu yang jelas-jelas mengajari kita sampai bisa minimal membaca Arab gundul seperti ini. Jadi mikir ke sana, kita tuh bisa baca kitab ini iya dari guru kita dulu, kan dari guru kita dulu. Bukan dari para idola kita zaman sekarang kan, bukan. Mereka tuh ngajarin kita apa? Gak ada, justru cuma ngajarin kita untuk melawan kehendak guru kita yang jelas-jelas memberi kita ilmu, yang jelas-jelas membekali kita berbagai pekerti yang begitu luhur. Itu ya inti dari hadis yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada atas perhatian sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan di sini ada manfaatnya, menjadi keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Mungkin ada beberapa kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.